Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 2 IHMA Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam video ini, kami akan membahas analisa putusan PT UN tingkat banding nomor 29 garing B garing TF garing 2025 PT UN Jakarta. Sebelum masuk ke pemaparan analisis dari kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi yang pertama di sini ada saya sendiri, yaitu Raka Rasi Surdanto dengan NPM 2451004. Lalu yang kedua ada Pingse dengan NPM 2451044. Lalu yang ketiga ada Zera Apriliana dengan NPM 2451102. Lalu yang selanjutnya ada Sabiri Pratama dengan NPM 2451151. Lalu yang terakhir ada Naila Naisila dengan NPM 2451178. Perkenalkan, nama saya Naila Naisila dengan NPM 245178. Dalam perkara nomor 29 garing B garing TF garing 2025 PT UN Jakarta yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta, para pihak yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara ini terdiri atas satu pihak penggugat dan beberapa pihak tergugat. Pihak penggugat disebut juga sebagai pembanding dalam tingkat banding adalah PT Gorbi Sejahtera, sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. PT Gorbi Sejahtera menggugat karena merasa dirugikan oleh tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat negara, terkhususnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sementara itu, pihak tergugat utama dalam perkara ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam kapasitas jabatannya bertanggung jawab atas pengelolaan dan akses sistem administrasi Badan Hukum SHBH. Selain itu, terdapat 3 pihak turut tergugat atau interpretasi, yaitu PT Gorbi Putra Utama, PT Hanson Energi, dan PT Aquella Pratama Indonesia yang turut memiliki kepentingan langsung dalam objek perkara dan proses administrasi yang disengketakan. Objek sengketa dalam kasus ini adalah tindakan membuka blokir akses PT Gorbi Putra Utama di sistem administrasi Badan Hukum SHBH yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tindakan ini dipermasalahkan karena dinilai merugikan kepentingan hukum PT Gorbi Sejahtera sebagai pihak yang sedang bersengketa secara internal dengan PT Gorbi Putra Utama. Objek sengketa ini bukan termasuk keputusan tata usaha negara KTUN, melainkan tindakan faktual sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan pembukaan blokir pada SHBH oleh Menteri Hukum dan HAM dilakukan secara sepihak dan dinilai tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan faktual berupa pembukaan blokir akses PT Gorbi Putra Utama dalam sistem administrasi Badan Hukum SHBH oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2024. Tindakan pembukaan akses SHBH tersebut dianggap oleh PT Gorbi Sejahtera sebagai perbuatan administratif yang merugikan kepentingan hukumnya, karena menimbulkan dampak hukum terkait status dan kendali administratif terhadap entitas PT Gorbi Putra Utama yang saat itu sedang menjadi objek konflik korporasi. Hai semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Rasi Surdanto dengan NPM 2451004. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari analisis kelompok kami tentang putusan ini. Di sini saya akan membahas tentang kronologi sengketanya. Jadi kasus ini bermula pada saat Kemenkumham membuka blokir akses PT Gorbi Putra Utama di sistem SHBH pada 1 Juli 2024. PT Gorbi Sejahtera merasa tindakan itu merugikan dan dilakukan tanpa dasar hukum serta tanpa prosedur yang sah. Dalam gugatannya ke PT UN Jakarta, mereka menyampaikan posita bahwa tindakan membuka blokir tersebut merupakan tindakan faktual yang melampaui kewenangan, bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dan tidak transparan. Mereka meminta agar tindakan itu dinyatakan tidak sah, akses SHBH dikembalikan seperti semula, dan Kemenkumham mewajibkan memblokir kembali data PT Gorbi Putra Utama. Namun pada 11 Desember 2024, PT UN Jakarta menyatakan gugatan tidak diterima karena masalah kompetensi absolut. PT Gorbi Sejahtera lalu mengajukan banding, tapi pada akhirnya ditolak.
Akhirnya putusan tingkat pertama tetap dikuatkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang upaya administratifnya. Sebelum menggugat, PT Gorbi Sejahtera tidak terlihat melakukan upaya administratif seperti mengajukan keberatan ke Kemenkumham. Namun, karena yang disengketakan adalah tindakan faktual, yaitu pembukaan akses di sistem, bukan keputusan tertulis, maka prosedur administratif memang tidak selalu tersedia. Dalam hukum administrasi, tindakan faktual seperti ini seringkali langsung bisa digugat ke PT UN jika tidak ada jalur keberatan lebih dahulu. Tapi tetap saja ini bisa menimbulkan perdebatan soal kewenangan seperti yang terjadi dalam kasus ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabili Pratama dengan NPM 2451151. Dalam dunia hukum administrasi negara, memahami alur sengketa dan konsekuensi hukumnya adalah kunci. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT UN Jakarta nomor 29-B-TF-2025-PT UN Jakarta. Putusan ini merupakan putusan di tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta sebelumnya, yaitu putusan nomor 246-G-TF-2024-PT UN Jakarta tertanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam analisis ini, tugas saya adalah memfokuskan pembahasan pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, bentuk upaya administratif yang telah dilakukan para pihak sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Selanjutnya ada bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan hukum administrasi negara dalam sengketa. Selanjutnya dan terakhir ada bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan pada pihak yang kalah. Oke, yang pertama, bentuk upaya administrasi yang telah dilakukan para pihak sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Identifikasinya yaitu membandingkan PT Gorbi Sejahtera semula penggugat mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di PT UN Jakarta. Gugatan ini kemudian dinyatakan tidak diterima oleh PT UN Jakarta dan selanjutnya PT Gorbi Sejahtera mengajukan banding lagi ke PT UN Jakarta karena tidak sependapat dengan putusan tersebut. Jadi hasil analisis dan argumen, jadi berdasarkan putusan banding nomor 29-B-TF-2025-PT UN Jakarta, tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai adanya upaya administratif pra-peradilan yang dilakukan oleh pembanding PT Gorbi Sejahtera sebelum mengajukan gugatan ke PT UN. Putusan ini secara spesifik berfokus pada pemeriksaan upaya hukum banding yang diajukan terhadap PT UN tingkat pertama. Faktanya bahwa gugatan di tingkat pertama dinyatakan tidak diterima. Dapat mengindikasikan adanya ketidaklengkapan syarat formal gugatan. Salah satunya bisa berkaitan dengan belum dipenuhi kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Prinsip exhaustion of administrative remedies. Jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait objek sengketa. Dengan demikian, upaya hukum yang terlihat jelas dalam putusan ini adalah upaya banding di tingkat pengadilan, bukan upaya administratif di luar ranah peradilan. Oke, selanjutnya ada bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan hukum administrasi negara dalam sengketa. Identifikasinya adalah dalam putusan banding ini, Majelis Hakim PT UN Jakarta menguatkan putusan PT UN Jakarta putusan tingkat pertama menghukum penggugat PT Gorbi Sejahtera untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000. Jadi hasil analisis dan argumennya, setelah menelaah putusan banding ini secara menyeluruh, tidak ditemukan adanya bentuk sanksi administratif atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pihak manapun sebagai konsekuensi langsung dari pelanggaran aturan hukum administrasi negara secara substansial.
Sanksi yang ada dalam putusan ini adalah sanksi prosedural berupa pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang kalah. Penting untuk digarisbawahi bahwa biaya perkara merupakan konsekuensi finansial dari hasil persidangan, bukan sanksi atas substansi pelanggaran hukum administrasi negara itu sendiri. Jika ada pelanggaran substansial oleh tergugat yang mengakibatkan sanksi, seharusnya hal tersebut akan menjadi bagian dari pokok perkara yang dimenangkan oleh penggugat. Namun, dalam kasus ini, gugatan penggugat justru tidak diterima dan dikuatkan di tingkat banding. Oke, yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak yang kalah. Identifikasinya adalah pihak yang kalah dalam putusan banding ini adalah pembanding PT Gorby Sejahtera karena pemohonan bandingnya ditolak dan putusan PT UN tingkat pertama dikuatkan. Jadi hasil analisis dan argumen bentuk pertanggungjawaban hukum yang secara konkret dan eksplisit dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu pembanding PT Gorby Sejahtera adalah kewajiban untuk membayar biaya perkara. Pertanggungjawaban ini mencakup biaya perkara di kedua tingkat pengadilan. Di tingkat pertama, PT UN Jakarta, pembanding atau penggugat dibebankan biaya perkara sejumlah 385.000. Di tingkat banding PT UN Jakarta, pembanding juga dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah 250.000 yang terdiri dari biaya redaksi, materai, dan biaya proses banding. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem peradilan, di mana pihak yang memohon atau gugatannya ditolak atau dikalahkan harus menanggung biaya yang timbul selama proses hukum. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisis terhadap putusan PT UN Jakarta nomor 29-B-TF-2025 PT UN Jakarta, dapat disimpulkan bahwa putusan ini tidak secara eksplisit menyatakan adanya upaya administratif pra-peradilan yang dilakukan oleh pembanding dan fokusnya adalah pada upaya hukum banding. Tidak ditemukan adanya sanksi substantif dan pelanggaran hukum administrasi negara, melainkan hanya sanksi prosedural berupa pembayaran biaya perkara. Dan juga bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan pada pihak yang kalah adalah kewajiban membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan. Putusan ini merupakan putusan di tingkat banding dan belum merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah karena masih terbuka kemungkinan adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi demikian hasil analisis presentasi bagian saya. Sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pringsu dengan nomor NPM 2451044. Dalam gugatannya, PT Gorby Sejahtera mengajukan petitum yang pada intinya berisi permohonan kepada majelis hakim agar yang pertama menerima dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tindakan membuka blokir akses terhadap PT Gorby Putra Utama dalam sistem administrasi badan hukum atau SABH oleh Menteri Hukum dan HAM adalah batal atau tidak sah secara hukum. Yang ketiga, memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan kembali pemblokiran akses SABH terhadap PT Gorby Putra Utama. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Petitum ini menggambarkan tuntutan penggugat yang sangat spesifik, yaitu meminta pengadilan untuk mengembalikan status quo administratif sebelum adanya tindakan pembukaan akses tersebut, dengan dalil bahwa tindakan tersebut merugikan secara hukum dan tidak melalui prosedur yang sah. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa objek gugatan ini adalah sebuah tindakan faktual administratif, bukan merupakan sebuah keputusan formal atau KTUN, namun tetap dapat diuji secara hukum karena menimbulkan akibat hukum bagi para pihak lain, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 PUU 9 tahun 2011. Namun dengan demikian, meskipun dari sisi formal gugatan bisa diajukan dan diterima, setelah menilai semua bukti, keterangan, serta memori banding dari para pihak,
Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan hukum untuk membatalkan putusan tingkat pertama. Majelis juga menyatakan bahwa putusan PT UN Jakarta telah mempertimbangkan pokok atau perkara secara tepat dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa novum atau pertimbangan baru yang dapat mengubah arah putusan. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau PT UN Jakarta memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima secara formal permohonan banding dari pembanding yaitu PT Gorpi Sejahtera. Yang kedua, menguatkan putusan PT UN Jakarta nomor 246 GTF 2024 PT UN Jakarta pada tanggal 11 Desember 2024 yang sebelumnya telah menolak gugatan penggugat. Yang terakhir, menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar 250.000. Putusan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa meskipun tindakan administratif pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau PT UN Jakarta memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima secara formal permohonan banding dari pembanding yakni PT Gorpi Sejahtera. Yang kedua, menguatkan putusan PT UN Jakarta nomor 246 JTF 2024 PT UN Jakarta pada tanggal 11 Desember 2024 yang sebelumnya telah menolak gugatan penggugat. Dan yang terakhir, menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar 250.000. Putusan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa meskipun tindakan administratif dapat digugat, tidak semua gugatan akan berhasil jika tidak didukung bukti kuat dan kepentingan hukum yang nyata. Perkenalkan, nama saya Zara dengan NPM 2451102. Dari putusan ini, kita dapat menarik beberapa kaidah penting dalam hukum administrasi negara, seperti AUPB, asas-asas umum pemerintah baik, yang umumnya menjadi rujukan dan juga penilaian dalam perkara tata usaha negara. Meskipun dalam putusan ini belum ditemukan uraian mengenai analisis AUPB secara rinci, namun secara umum ada beberapa kaidah AUPB yang lazim diterapkan dalam putusan PT UN. Yang pertama itu asas kepastian hukum, yaitu setiap tindakan dan keputusan pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak terkait. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dasar dan alasan dari keputusan tersebut. Yang ketiga itu ada asas akuntabilitas, yang dimana pejabat tata usaha negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik secara hukum, moral, maupun administratif. Putusan ini belum ditemukan bagian amar putusan secara eksplisit, seperti mengabulkan atau menolak permohonan banding. Namun, pada putusan ini dijelaskan identitas para pihak dan uraian pokok perkara secara rinci yang menandakan bahwa putusan ini adalah putusan banding dalam perkara tata usaha negara yang melibatkan perubahan data dan kepengurusan perseroan di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Putusan ini menunjukkan pentingnya memahami dan mematuhi proses hukum yang berlaku, termasuk tenggang waktu dan pengajuan banding dan proses persidangan elektronik. Secara lebih luas, putusan ini juga menggarisbawahi komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi pengadilan dan direktori putusan yang dapat diakses publik. Ini juga dapat menjadi hal positif bagi masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan akses informasi hukum demi meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem digital dalam pemerintahan tetap tunduk pada prinsip-prinsip administrasi negara dan tidak boleh dijalankan sewenang-wenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin segitu aja video pemaparan analisis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memahami penerapan hukum administrasi negara dalam praktik nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.